Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat, dan puasa ini terus memberikan keberkahan buat Anda semuanya. Ini saya lagi, bukan saya lagi, tapi saya lagi ngevlognya di parkiran sekolah Audrey ya. Oke, nah teman-teman, pernahkah Anda lihat, kalau Anda perantau, pernahkah Anda lihat orang dengan pekerjaan dan latar belakang seperti Anda di luar sana yang dia bisa sukses, yang dia bisa pulang ke Indonesia, punya kemakmuran, penghasilannya bahkan di atas gaji dia waktu di luar negeri, dia bisa punya rumah, dia bahkan rumahnya lebih bagus daripada rumah dia saat merantau. Dia bahkan bisa punya rumah satu, rumahnya ada 2, 3, punya kos-kosan. Dia punya mobil yang bahkan waktu dia merantau bertahun-tahun beli motor aja susah gitu. Pernahkah Anda lihat perantau seperti Anda di luar sana yang seperti itu? Enggak kan? Begitu pula dengan semua pekerjaan lainnya. Misalnya saya kan guru SD dulunya. Nah, saya juga bisa ngomong sama diri saya sendiri. Pernahkah saya melihat di luar sana ada guru SD yang dia bisa tidak lagi bekerja sebagai guru SD, tetapi dia bahkan bisa punya rumah yang tadinya dia waktu ngajar tidak bisa beli rumah, yang dia bisa punya mobil, yang boro-boro bikin mobil waktu dia dulu ngajar, waktu dia masih bekerja sebagai guru, motor aja nggak bisa gitu ya. Pernah kalian lihat? Nah, saya juga bisa bilang sama semua latar belakang apapun. Saya bisa ngomong sama TKW atau TKI Anda gitu ya. Kalau Anda nonton TKW TKI, pernah lihat nggak di luar sana TKW TKI seperti Anda yang bisa punya kehidupan luar biasa? Maksudnya dia bisa pulang ke Indonesia, malah penghasilannya tambah gede, malah dia punya rumah, punya mobil, dia bisa ke luar negeri, dia bisa umroh. Pernah lihat nggak? Jawabannya kan nggak pernah lihat ya. Saya juga bisa ngomong sama misalnya seorang karyawan rendahan, karyawan dengan gaji 2 jutaan lah gitu ya, entah karyawan kantor, entah karyawan pabrik, entah karyawan toko. Saya juga bisa ngomong hal yang sama. Pernah lihat nggak karyawan seperti Anda di luar sana yang dia sekarang bisa punya penghasilan ngalah-ngalahin bosnya, ngalah-ngalahin manajernya, ngalah-ngalahin GM-nya, dia bisa punya mobil yang lebih bagus daripada mobil bosnya, dia punya rumah yang lebih bagus daripada rumah bosnya. Pernah lihat nggak? Pasti jawabannya juga nggak pernah lihat. Betul nggak? Memang hal-hal yang ajaib itu, sepertinya ajaib ya, memang hal-hal yang ajaib itu terjadi gitu di dunia TNC ini terjadi. Kenapa ya? Kenapa? Nah, begini teman-teman, sebenarnya setiap dari kita itu sudah punya gen orang sukses ya, sudah punya darah turunan orang sukses, gen istilahnya ya, sudah punya gen orang sukses. Kok bisa Pak? Nih saya kasih tahu, semuanya dari Anda saya kasih tahu. Manusia itu kan asalnya dari janin ya, bayi janin itu bayi yang masih di dalam perut. Terjadinya dari mana sih? Dari sperma sama sel telur. Sperma itu asalnya dari bapak, sel telur itu ada di ibu. Nah, sperma itu jumlahnya sekali tembak drot itu jutaan, bentuknya kayak tokolan. Apa? Nek Noraji ngomong apa? Toge. Ya, Jamilah ngomongnya apa? Toge ya, kayak toge. Nah, jadi ngetoge goreng di Bogor, enak banget. Oke. Pada saat bapak dan ibu kelonan, Nah,
Lalu bapak ini mengeluarkan jutaan sperma, jutaan tokolan, jutaan tauge, nah ini menuju kemana? Menuju ke satu sel telur. Sel telur bentuknya kayak piring, kayak bola, itu sel telur gede ya. Sel telur itu gede kayak bola itu, dan jutaan sperma menyerang satu sel telur. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pembuahan. Ya, ini perkawinan tuh ini nih, ya, pembuahan. Nah, semua jutaan tauge tadi, jutaan sperma itu berusaha untuk masuk menembus dinding sel telur, karena baru bisa terjadi pembuahan jika sel telur itu nembus dindingnya terus masuk ke intinya, jeret, jadi jamilah. Nah, Anda bayangin jutaan sperma nembus, dan kalau di mikroskop, nanti Anda bisa lihat di YouTube ya, kalau di mikroskop itu akhirnya gambarnya itu seperti ada lingkaran nih kayak matahari gitu, ada lingkaran kayak matahari tapi dikelilingi kecebong. Wow, iya ya, kayak kecebong, betul, kayak kecebong ya. Nah, ini dikelilingi jutaan sperma itu mengelilingi dan bergerak, ekornya bergerak ya, jadi sperma yang subur itu ekornya bergerak, ini subur nih, bergerak itu. Sebenarnya mereka mencoba berusaha untuk nembus. Nah, sperma itu ujungnya tuh tajam ya, di kepala togenya tuh tajam itu, tapi nggak bisa nembus, nggak bisa nembus. Hanya satu aja, hanya satu yang nembus. Aneh ya, jutaan kok ya cuman satu yang nembus, kok yang lain nggak bisa. Jadi Tuhan itu bercanda. Tuhan itu bercanda, teman-teman. Ngapain menciptakan jutaan kalau cuma satu yang nembus? Cuma satu, masih mending nanti ada 2, ada 3, ada 4. Ini enggak. Ini akhirnya kalau kita lihat dari mikroskop, itu akhirnya kita lihat dari bola sel telur tadi, itu dari yang dikeroyok sama ribuan toge ini, itu satu yang akhirnya dia bisa masuk dan dia tiba di intinya, jeder, jadi jamilah gitu. Lalu gimana yang nasib yang 900.999 sperma lainnya? Ini gimana nih yang mati gitu, mati ya. Dah, saya, Anda, setiap dari kita itu adalah satu sperma yang tadi bisa nembus, teman-teman. Kalau Anda lihat, apakah ada pertandingan apapun di dunia ini yang pesertanya jutaan, pemenangnya satu? Ada nggak? Silahkan cari di muka bumi ini, pertandingan, kompetisi, apapun juga yang pesertanya jutaan, pemenangnya cuma satu. Bahkan nggak ada juara kedua, nggak ada juara ketiga, nggak ada juara keempat, nggak ada. Juaranya cuma satu. Tapi pesertanya jutaan. Kita lihat deh, lomba 17-an, lari karung lah, apa, lomba maraton. Bahkan yang setahu saya, perlombaan yang paling terbanyak jumlahnya itu adalah perlombaan lari maraton. Itu ribuan. Tapi nggak ada jutaan. Bahkan tidak ada lomba lari maraton yang pesertanya ratusan ribu. Kayaknya nggak ada. Kayaknya paling banyak tuh puluhan ribu kalau lari maraton. Tapi ratusan ribu kayaknya nggak. Ya, kalau ratusan ribu tuh demo nasi bungkus. Oke, nah, jadi tidak ada dalam sejarah manusia sebuah perlombaan yang pesertanya sampai jutaan. Tidak ada juara kedua, ketiga, keempat, mung juara satu tok. Tetapi itu terjadi dalam perlombaan kita.
itu terjadi dalam perlombaan Anda dan saya. Kita adalah satu-satunya juara dari perlombaan yang diikuti jutaan peserta sperma. Luar biasa, bukan? Itu Anda dan saya bukan turunan bangsawan, tapi Anda dan saya adalah turunan pemenang. Ada darah pemenang yang mengalir dalam diri kita. Itulah sebabnya Anda bisa melihat di dunia TNC ini, siapapun orang dengan latar belakang apapun, setiap dari Anda dan saya, latar belakang apapun, sudah punya gen pemenang, tetapi butuh ruangan yang menciptakan pemenang. Butuh sebuah pengkondisian yang akan memunculkan gen pemenangnya. Karena kalau enggak, lupa. Seperti darah. Darah itu aslinya itu bersih. Tetapi kalau dia tidak di dalam kondisi yang selalu membuat darahnya bersih, maka darahnya akan penuh kolesterol. Darah itu jadi kotor. Nah, ketika teman-teman dan saya, kita ada di TNC, kita ada dalam setiap aktivitas di Team Winners, kita follow up, kita conference, kita grup WhatsApp, kita diskusi, kita dengerin netpi, kita live streaming seperti ini, sebenarnya bukan untuk menciptakan pemenang. No, Tuhan sudah menciptakan setiap orang yang nyeplok jadi janin itu pemenang. Jadi tidak ada yang namanya hanya karena bayi itu cacat, wah, bayi itu cacat, berarti dia bukan pemenang, berarti dia orang cacat, orang yang punya kelemahan. Lah, secacat-cacatnya bayi, guys, dia itu sudah menjadi satu-satunya pemenang, mengalahkan semua jutaan sperma lainnya. Secacat-cacatnya bayi yang lahir, awalnya dia adalah satu sperma yang mengalahkan jutaan sperma lainnya, bisa nembus ke sel telur. Gitu loh. Mungkin kalau sperma lain, kalau jadi tuh, mungkin kalau jadi sperma yang lain pesaingnya dia gitu ya, mungkin kalau jadi nggak cacat. Mungkin kalau sperma yang lain, kalau yang jadi bayi mungkin nggak cacat, mungkin jarinya utuh, mungkin matanya nggak juling, mungkin nggak ayan, mungkin sempurna secara fisik. Tapi toh dia kalah. Tapi toh orang-orang atau calon-calon orang itu kalah. Calon-calon orang itu nggak bisa nembus si sel telur. Hanya si bayi cacat inilah yang bisa nembus sel telur. Jadi itulah kesempurnaan dia. Tidak ada yang cacat. Tidak ada yang mau orang itu ngeselin. Ih, orang itu ngeselin. Ngeselin. Sekalipun mau ngeselin, sekalipun punya kekurangan, sekalipun lumpuh, sekalipun dia lahir tanpa kaki dan tangan, tapi dia tetaplah satu sperma yang mengalahkan jutaan peserta sperma yang ikut lari barengan sama dia. Yang lain tidak bisa nembus, dia nembus. Itu sudah pemenang, bukan? Nah, jadi di TNC, di Team Winners ini, di One Vision ini, Pak, Opoto TNC, Opoto One Vision, Opoto Team Winners. TNC itu nama perusahaannya, ya. Kita bekerja sama di perusahaan yang namanya TNC. One Vision itu sekolah bisnisnya, sehingga kita bisa punya alat bantu yang membuat kita bisa sukses. Ada pertemuannya, ada OP, ada acara CPM, Core Producer Meeting, ada acara live, ada acara Royal Weekend dan sebagainya, ya, alat bantunya gitu ya. Ada buku-buku. Nah, kalau Team Winners ya, tim kita ini ya, supaya kita bisa menggunakan berbagai pertemuan dan alat bantu dari One Vision ini dengan tim kita. Oke, itulah gambarannya. Oke, tadi mau ngomong apa? Oke, jadi TNC, One Vision, dan Team Winners itu bukan untuk menciptakan pemenang. Sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih dalam,
TNC, One Vision, dan Team Winners itu adalah untuk kembali murni, membuat kita kembali murni seperti aslinya Allah menciptakan who I am, seperti aslinya Tuhan menciptakan siapa kita. Karena kemurnian kita ini ibarat darah yang tadinya murni, itu udah banyak dikotorin dengan kolesterol, yang membuat darah itu jadi nggak murni lagi, yang membuat jiwa dan gen pemenang itu jadi nggak murni gitu, banyak kotorannya, sehingga tentu saja melunturkan kemampuan seorang pemenang. Misalnya kumpulan orang-orang di sekitar kita, tanpa kita sadari ternyata itu adalah kumpulan orang yang hobinya gosip, ngerumpi. Ya, terutama lingkungan berpikir, karena mereka adalah kumpulan yang tanpa kita sadari ngobrol ini, ternyata omongannya adalah omongan yang tidak menciptakan seorang pemenang, tidak menciptakan kebiasaan seorang pemenang. Nah, dan juga bukan cuma kumpulan ngobrol yang ternyata mereka bukan orang-orang yang akan memurnikan gen pemenangnya, malah melunturkan, malah ngotorin. Lalu juga aktivitasnya, kegiatannya. Ya, saya pernah waktu itu membuat vlog tentang who I am, siapa kita. Ternyata pekerjaan itu membentuk kita. Nah, masalahnya adalah apakah pekerjaan kita membuat darah pemenang kita itu tetap murni atau malah ngotorin? Ini yang harusnya jadi pertimbangan dan pemikiran teman-teman semuanya. Nah, ternyata pekerjaan saya mungkin bagus, tetapi orang-orang yang ada dalam kumpulan pekerjaan saya itu membuat gen pemenang saya itu luntur, makin lama makin luntur gitu ya. Apalagi buat teman-teman perantau, aduh ya, lingkungan berpikir Anda, lingkungan teman-teman gaul Anda, coba kalau anda saya itu ya teman-teman, mohon maaf, saya itu sekarang keluar, ada yang dimasukin, ada yang tadi ya saya masuk sendiri di grup Facebook yang isinya TKW curhat gitu, TKW cari jodoh, atau bahkan yang TKI apa gitu. Kenapa? Tadinya saya mau prospecting di sana, tetapi lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Ya, kenapa? Karena setiap hari saya ada dalam lingkungan orang-orang yang cuman ngupload foto selfie, halo guys. Ya, terus yang kebencian dengan golongan yang lain gitu ya. Atau yang isinya cuman galau, cuman aduh. Ibarat Tuhan tuh udah mulia banget gitu, nyiptain satu orang pemenang mengalahkan jutaan sperma lainnya, yaitu kita. Waduh, Tuhan udah begitu mulianya gitu ya untuk kita, untuk menciptakan kita hidup sebagai orang yang punya gen pemenang. Kita sendiri yang malah ngotorin dengan lingkungan tadi. Ya, rugi tuh. Akhirnya saya keluar aja. Kalau saya mau prospecting ya prospecting aja. Itu nggak usah masuk di grup Facebook yang aduh isinya kayak gitu. Nah, yang aneh adalah justru banyak orang-orang yang dengan sengaja malah masuk ke grup-grup WhatsApp, Facebook yang seperti itu. Ngomongnya apa? Ya mau santai, buat relax. Bukan masalah itunya. Bukan masalah mau santai, mau relax, tetapi ini ngotorin gen pemenang yang sudah Allah ciptakan dalam diri kita. Itu yang jadi masalah. Saya sukanya ngomong gini ya, soalnya sering dengerin si Al belajar bahasa Spanyol. Lesato, regato, excelento. Spanyol tuh kayak gini kalau ngomong. Mamma mia, regato. Oke. Itu aja dari saya, teman-teman. Selalu ingat, mau kita cacat, mau kita bodoh, mau kita punya kelemahan, gak pernah naik kelas, gagal dalam pernikahan apapun, tapi selalu ingat, kita adalah satu dari jutaan sperma yang tersembur dari bapak kita, berkumpul ngeroyok satu sel telur dari ibu kita,
Semuanya punya tujuan sama untuk nembus sel telur itu, dan cuman kita tok satu sperma yang bisa nembus. Kita sudah jadi pemenang sejak diciptakan sama Tuhan. Tetapi kitalah yang justru ngotori gen itu dengan kumpul dengan lingkungan-lingkungan yang melunturkan jiwa pemenang dalam gen kita. Akhirnya kebiasaan kita jadi kebiasaan pecundang, kebiasaan orang gagal. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita jadi pemenang sejak kita lahir, sejak diciptakan. Pernahkah Anda lihat orang seperti Anda di luar sana atau di lingkungan Anda yang sukses? Tidak pernah. Tapi di TNC Anda lihat yang bahkan ngalah-ngalahin orang lain dengan latar belakang yang katanya lebih hebat. Karena di TNC ini, di One Vision dan di Team Winners, kita memurnikan lagi gen pemenang yang sudah kita miliki. Ya memang cara memurnikan itu gimana? Gimana sih cara memurnikannya, Pak? Ya dengan kerja yang lebih di atas rata-rata, dengan kebiasaan yang di atas rata-rata. Gak ada orang memurnikan dengan cara yang malah dikotorin lagi, dibuat enak dan dibuat kacau lagi. Yang penting kita itu pemenang. Orang seperti kita, orang seperti Anda layak punya hidup yang luar biasa. Orang seperti Anda layak untuk punya rumah terbaik, mobil, nyekolahin anak ke sekolah terbaik, apapun yang terbaik. Layak, karena kita pemenang, bukan pecundang. Siapa yang sudah pantas untuk hidup susah? Itu tuh sperma-sperma lain, pesaing kita. Memang mereka nggak punya gen pemenang kok. Mereka yang pantas punya hidup amburadul. Tapi kita, satu dari setiap kita, pantas untuk punya kehidupan terbaik. Karena kita memang sudah gen terbaik. Jangan kotorin dengan punya lingkungan gombal, dengan kebiasaan gombal. Murnikanlah dengan punya kebiasaan pemenang. Dan di Team Winners ini target jadi CP, target punya 3 kaki CP, 4 kaki CP, target masuk royal. Loh, itu bagian dari kita memurnikan lagi gen pemenang kita. Semoga bermanfaat. Saya mau lanjut ke rumah ibu. Sukses selalu.